Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita telah memasuki dan menjalani puasa hari ke-28. Kita menuju malam 29. Kita mendekati detik-detik terakhir daripada bulan Ramadan ini. Kemungkinan insya Allah tahun ini kita akan genap berpuasa 30 hari. Jadi masih ada 2 hari ke depan untuk kita mengejar semua keberkahan, semua bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua sahabat senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, kita sudah membahas tentang ada 8 golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sangat jelas di Al-Qur'an. Innallaha yuhibbul muhsinin, muqsitin, mutatahhirin. Nah, pada kesempatan ini kita ingin membahas ada beberapa golongan yang secara definit disebutkan dalam Al-Qur'an. Allahu la yuhib mu'tadin. Allahu la yuhib fasad, mustakbirin, su'ul lisan. Jadi ada beberapa golongan yang jelas-jelas disebut dalam Al-Quran tidak dicintai Allah SWT. Na'udzubillah. Semoga dengan mengenali golongan-golongan ini kita semua bisa menghindari diri kita. Apa saja? Yang pertama disebutkan di situ, bahkan kami mencatat ada 3 kali disebut mu'tadin. Apa itu mu'tadin? Mereka adalah orang-orang yang suka melampaui batas. Yang kedua disebut adalah orang-orang yang senantiasa fasad. Apa itu fasad? Dia berbuat keburukan atau kebinasaan. Kemudian kafarin, orang-orang yang senantiasa dalam kekafiran. Maksudnya apa kekafiran? Ya mereka sudah mengetahui apa yang benar, tapi mereka tetap mengingkari dari kebenaran itu sendiri. Dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bermulut buruk, su'ul lisan. Dalam ucapan-ucapannya mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kalau kita boleh katakan sopan, baik. Ya. Walaupun mungkin orang bilang kita tidak bisa menilai hati seseorang, tapi tidak. Teko tidak akan mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalamnya atau apa isinya. Jadi semoga kita bisa menghindari diri kita dari mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Tentunya termasuk ya menghardik, mengejek orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian kita lanjut, termasuk juga kalau tadi kafirin, ada lagi golongan yang disebut kafirin. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini paling sering kita dengar, zalimin. Zalim, secara bahasa zalim itu zulum artinya gelap. Secara makna zalim adalah orang-orang yang mereka berbuat hal-hal yang curang, aniaya. Secara bahasa, makna bahasa Indonesia, zalim itu kita sering artikan sebagai aniaya. Aniaya ini ada 2. Zalim fin nafsi, ataupun zalim terhadap diri sendiri, ataupun zalim terhadap lingkungan kita atau orang lain di luar kita. Na'udzubillah. Dua-duanya buruk. Misalnya, zalim dengan diri adalah tidak memberikan hak tubuh kita. Hak makan, hak istirahat. Kalau zalim dengan orang lain juga seperti itu. Mengambil hak orang lain dalam hak-haknya orang. Mengambil harta orang, menganiaya orang lain, menyakiti orang lain. Itu semua termasuk perbuatan zalim dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu ada lagi, ini juga salah satu yang fatal, mustakbirin atau sombong. Sombong karena dalam salah satu hadis Rasul menjelaskan bahwa yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membenci, benar-benar membenci orang-orang yang sombong. Sombong ini banyak. Sombong dalam arti tidak mau mendengar nasihat, tidak merasa dirinya paling benar sendiri. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Kemudian kita lanjut, ada lagi fakhur, berbangga-bangga diri. Apakah sama sombong dengan berbangga-bangga diri? Ya asal mulanya sombong. Kemudian berbangga-bangga diri itu dengan menyebutkan kelebihan-kelebihan. Padahal sebenarnya kalau kita menyadari bahwa sebenarnya apapun anugerah yang kita peroleh, itu sebenarnya apapun anugerah yang kita miliki itu sebenarnya kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tuhaddits bin ni'mah, sebut nikmat-nikmat apa yang dikaruniakan kepada kita, tapi dalam batas apa? Bukan untuk membangga-banggakan bahwa ini adalah keberhasilan saya. Dalam batas-batas bahwa kembali lagi dalam menyebutkan kenikmatan yang kita peroleh, bahwa selalu menggandengkan Allah Subhanahu wa taala di situ, bahwa bukan hanya karena usaha diri kita, karena ada anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ini juga yang paling berbahaya, khain. Orang-orang berlaku khianat. Apa itu khianat? Ketika diberikan amanat, diberikan kepercayaan dan mereka mengkhianati atau lalai atau tidak menjalankan amanat. Na'udzubillah subhanallah. Allah sangat-sangat membenci daripada orang-orang yang berkhianat. Bahkan khain ini 3 kali diulang dalam Al-Quran. 3 kali diulang dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yaitu mufsidin. Mufsidin ini hampir sama dengan tadi kata fasad yang kita sebutkan nomor 2. Adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka, padahal kita ini Islam ini perintahnya sederhana, berbuat salam, berbuat kedamaian. Sedangkan orang-orang fasad ini ya mereka maunya orang berantem, mereka menimbulkan fitnah dan sebagainya. Walhasil keburukan lah. Na'udzubillah subhanallah. Kemudian ada lagi orang-orang yang musrifin. Apa itu musrifin? Mereka suka berbuat berlebih-lebihan. Kita diajarkan bahwa agama Islam ini agama yang Allah suka, yang kita wasatiyah, berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan. Baik dalam kebaikan juga bisa berlebihan, maupun apalagi dalam keburukan. Ya kita berusaha apapun kita seimbangkan. Wasatiyah. Al-Islam itu al-wasatiyah, adalah kesetimbangan. Semuanya seimbang. Seperti malam dan siang, ya, terang dan gelap, seimbang. Manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa menyeimbangkan dirinya, mencapai keseimbangan dirinya. Kemudian adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Ya. Jadi itulah kira-kira sekelumit tentang beberapa golongan yang tidak dicintai Allah. Kita bisa simpulkan beberapa golongan tadi itu ada 10 golongan, ya. Semoga dengan mempelajari, dengan mengkaji beberapa golongan ini kita bisa senantiasa menjauhi. Pertama kita kenali, setelah kita kenali kita sadari bahwa dan satu jangan kita ikuti. Supaya hubungan kita tentunya dengan Allah SWT dan Rasul SAW senantiasa baik. Karena bagaimana kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan hal-hal yang dibencinya. Kembali kami katakan, semoga dengan mempelajari ini, mengkaji ini lebih dan bisa nanti lebih jauh lagi, kita benar-benar pertama kita minta sama Allah dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan kita bisa istiqamah dalam seluruh hal-hal yang baik sehingga kita bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf pasti ada yang kurang berkenan. Ini hanyalah usaha kami untuk menjelaskan sedikit daripada pengilmu dari Al-Qur'anul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.